Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dengan NIM B2206007 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabona Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Ibu Arini Purnamasari SSTMKes dalam mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual dari ibu, remaja, pranikah, hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan PUS. Edukasi promotif tentang IMS, infeksi menular seksual, pada berbagai kelompok tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok. Seperti yang pertama itu untuk ibu. Nah, pelayanan promotifnya itu kita akan memberikan informasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin IMS sebagai bidan dari perawatan kesehatan. Lalu kita akan memberikan penekanan pada praktik seksual yang aman termasuk penggunaan kondom. Lalu kita akan mengedukasi tentang gejala IMS yang perlu diwaspadai dan tindakan yang harus diambil jika gejalanya muncul. Lalu pada remaja pranikah, di mana bidan akan memberikan pendidikan seksual yang menyeluruh termasuk mengenai IMS, risiko penularan, dan cara-cara pencegahannya. Lalu kita akan mempromosikan penggunaan kondom sebagai salah satu langkah untuk menghindari IMS. Lalu kita pembangunan keterampilan komunikasi yang memungkinkan remaja untuk berbicara terbuka tentang kesehatan seksual mereka. Nah, pada ibu hamil itu kita akan memberikan informasi tentang IMS dan dampaknya pada kehamilan serta jadinya. Lalu, pentingnya pemeriksaan IMS selama kehamilan dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Lalu kita juga akan mengedukasi tentang manajemen IMS jika ditemukan selama kehamilan. Pada persalinan nifas, kita akan memberikan edukasi tentang IMS setelah melahirkan, termasuk risiko penularan dan tindakan pencegahan. Lalu, kita akan memberikan perawatan diri pasca persalinan yang mencakup pengelolaan kesehatan seksual. Lalu, pada bayi baru lahir atau BBL, kita akan memberikan informasi tentang IMS pada bayi, termasuk cara pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Lalu, kita akan melakukan tindakan medis dan perawatan yang perlu dilakukan jika bayi terpapar IMS. Lalu pada orang dewasa pada umumnya atau PUS, kita akan memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis IMS, gejala, dan cara penularannya. Kita akan memberikan promosi perilaku seksual yang aman dan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi dini IMS. Nah, kita akan memberikan aksesibilitas layanan kesehatan yang menyediakan pengobatan, konseling, dan dukungan bagi mereka yang terpengaruh IMS. Lalu, edukasi preventif infeksi menular seksual pada berbagai kelompok tersebut mencakup beberapa strategi penting. Pada ibu hamil itu ada penekanan pada pentingnya pemeriksaan rutin untuk mendeteksi infeksi menular seksual. Lalu kita memberikan informasi tentang cara-cara menghindari penularan IMS, termasuk praktik seks yang aman dan penggunaan kondom. Lalu kita akan mengedukasi tentang gejala IMS yang perlu diwaspadai dan tindakan yang harus diambil jika terjadi gejala IMS. Lalu kepada remaja pranikah, kita akan memberikan pendidikan seksual komprehensif yang mencakup pengetahuan tentang IMS, risiko penularan, dan metode pencegahan seperti penggunaan kondom. Lalu pembangunan keterampilan komunikasi yang memungkinkan remaja untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan seksual mereka. Setelah itu kita memberikan informasi tentang akses ke layanan kesehatan yang menyediakan tes IMS dan konseling. Lalu pada ibu hamil, kita akan memberikan pengetahuan tentang IMS dan risikonya terhadap kehamilan serta janin. Nah, bagaimana sih pentingnya pemeriksaan IMS selama kehamilan dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Setelah itu, kita mengedukasi tentang manajemen IMS jika terdeteksi selama kehamilan untuk mengurangi risiko komplikasi. Lalu pada persalinan nifas, kita akan memberikan informasi tentang IMS pasca persalinan dan cara pencegahan penularannya. Lalu kita akan memberikan perawatan diri pasca persalinan yang termasuk pengelolaan kesehatan seksual dan mencegah penularan infeksi menular seksual. Lalu pada bayi baru lahir atau BBL, edukasi kepada ibu tentang infeksi menular seksual dan risiko penularan dari ibu ke bayi. Lalu tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi bayi dari penularan IMS.
Lalu pada orang dewasa pada umumnya atau PUS, kita akan memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis IMS, gejala, dan cara penularannya. Lalu kita memberikan promosi perilaku seksual yang aman, termasuk penggunaan kondom. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan aksesibilitas ke layanan kesehatan untuk deteksi dini dan pengobatan infeksi menular seksual. Nah, dengan melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pencegahan infeksi menular seksual dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari infeksi menular seksual. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pelayanan promotif dan preventif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.